membahas mengenai 5 LO. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke LO yang pertama. Define the key terminology in media planning. Nah, sebelum memulai bab ini, kita perlu memahami beberapa istilah yang nantinya akan sering dibahas, yaitu ada media planning. Nah, media planning itu apa? Yaitu serangkaian kegiatan yang terlibat dalam penyampaian pesan promosi kepada calon pembeli atau pengguna merek atau juga produk, di mana keputusan tersebut itu dapat berubah seiring dengan rencana yang telah berkembang. Kemudian ada media plan. Media plan itu intinya adalah panduan untuk pemilihan media. Nah, untuk membuat media plan itu dibutuhkan strategi dan tujuan secara lebih spesifik yang kemudian nanti disusun ke dalam rencana media itu sendiri. Kemudian ada medium. Medium itu adalah kategori dari sistem penyampaian yang tersedia. Medium itu ada medium penyiaran seperti TV dan radio, medium cetak seperti koran dan surat kabar, kemudian ada pemasaran langsung, iklan luar ruangan, dan media pendukung lainnya. Kemudian media vehicle, yaitu pembawa spesifik dari media yang telah ditentukan. Seperti Instagram dan Twitter adalah media vehicle dari media sosial, kemudian koran Tempo juga majalah Tempo dan koran Pikiran Rakyat adalah media vehicle dari media cetak. Kemudian selanjutnya ini ada the media plan. The media plan itu bertujuan untuk menemukan kombinasi media yang memungkinkan pemasar untuk mengkomunikasikan pesan dengan cara yang paling efektif kepada sejumlah besar pelanggan potensial dengan biaya yang paling rendah. Nah, di sini ada kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam mengembangkan media plan itu sendiri. Yang pertama, kita harus menganalisis situasi. Di sini kita harus memahami betul mengenai masalah pemasaran yang terjadi. Biasanya dalam sebuah analisis itu dibuat dari perusahaan dan pesaingnya berdasarkan atas dasar berapa besar ukuran dan pangsa pasar total, bagaimana riwayat penjualannya, profitnya bagaimana, biayanya bagaimana, lalu praktek distribusinya seperti apa, dan masih banyak lagi. Lalu setelah itu kita masuk ke rencana strategi pemasaran. Di sini itu pengiklan memecahkan satu atau lebih masalah pemasaran, seperti tujuan pemasarannya apa, strategi produk dan pembelanjaannya seperti apa, strategi distribusinya seperti apa agar lebih efektif. Dan kemudian yang ketiga, the creative strategy plan. Di sini ada beberapa penetapan seperti bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, kemudian bagaimana tema iklannya nanti, bagaimana produk akan diposisikan dalam iklan, terus tujuan dari iklan tersebut itu apa secara lebih khusus. Setelah itu kita masuk ke penetapan tujuan dari media, lalu menentukan strategi media, kemudian memilih kelas media yang lebih luas. Nah, kelas media itu seperti apa? Kelas media itu dipilih berdasarkan kriteria yang sesuai dengan iklan kita yang akan kita iklankan. Seperti apakah akan menggunakan surat kabar, radio, TV, iklan langsung seperti billboard, dan lain-lain. Kemudian setelah itu kita menentukan media di dalam kelas itu sendiri. Seperti kalau misalkan di sini ada contohnya media penyiaran, media cetak, dan media lainnya. Kalau media penyiaran seperti TV itu kapan iklan kita akan ditampilkan, dalam program TV apa iklan kita ditampilkan, dan masih banyak lagi yang perlu dipertimbangkan, seperti proposalnya juga ada bisa dalam bentuk proposal tunggal,
partisipasi atau kerjasama. Kemudian kalau kita memilih media cetak, itu tuh ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan seperti tanggal muncul iklannya di mana, tanggal muncul iklannya kapan, kemudian posisi iklannya di mana, apakah di halaman utama, di halaman sekian gitu. Terus ada tindakan khusus juga kalau di media cetak seperti gambar yang kita iklan itu tuh berwarna atau tidak, terus penggunaan hurufnya seperti apa. Kemudian media lainnya seperti contohnya billboard, kita di sini menentukan papannya ukuran segimana, kemudian jenis papan seperti apa, dan media lainnya akan dibahas di selanjutnya lebih detail. Nah, sering kali dalam merencanakan suatu media itu terdapat beberapa permasalahan. Yang pertama, informasi tidak memadai. Nah, ini tuh terjadi biasanya pada pengiklan kecil, di mana pengiklan tersebut tuh belum mampu membeli data-data, sehingga mereka tuh hanya mengandalkan data yang telah ada, atau bahkan data yang sudah ketinggalan zaman. Akibatnya perencanaan media tuh perencanaan media yang dibuat itu tidak mencerminkan pada perilaku konsumen masa kini. Kemudian terminologi tidak konsisten. Misalnya kalau kita menggunakan media cetak itu hitungannya itu pakai cost per thousand atau CPM, sedangkan kalau pakai media penyiaran itu kita menggunakan cost per rating atau CPRP. Kemudian ada internet juga punya hitungan tersendiri dalam menentukan biaya pengiklanannya. Nah, yang ketiga, tekanan waktu. Nah, terkadang itu pengiklan seringkali terburu-buru karena adanya suatu tindakan dari pesaing, jadi mereka tuh kayak panas seperti itu. Padahal itu tuh urgensinya belum tepat untuk melakukan sebuah rencana pengiklanan. Dan yang terakhir, itu tuh kesulitan mengukur efektivitas. Dalam sebuah penelitian itu, dalam sebuah penelitian yang dilaporkan di eMarketer itu hanya sekitar 25% pemasar yang yakin bahwa komposisi media yang digunakannya itu bekerja secara optimal. Seperti itu. Langsung kita masuk ke LO yang kedua. LO2 siapa nih? LO2 dipegang oleh Taufik, Pak. Taufik udah ada belum? Taufik nggak ada ya? Kalau gitu kita lanjut aja ya, Pak. Ya, boleh. Boleh, silakan Putri Amelia. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya Pak Dila sudah menjelaskan materi sebelumnya. Di sini kita akan melanjutkan ke LO4. Jadi nanti itu teman-teman untuk di LO2 dan LO3 nanti akan mengetahui apa sih tujuan dari diadakannya strategi media. Nah, di LO4 ini kita akan belajar bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu dengan cara mengembangkan beberapa karakter. Boleh tolong di next? Nah, beberapa karakter yang harus dikembangkan ini terdiri dari ada media mix, teman-teman ini maaf ya maksudnya media mix, lalu juga cakupan pasar sasaran, lalu ada cakupan geografis, lalu juga ada penjadwalan, lalu ada jangkauan versus frekuensi, lalu ada keterbaruan,
lalu ada kriteria aspek kreatif dan mood, lalu ada flexibility dan budget consideration. Boleh langsung di next. Nah, untuk karakter yang pertama, yaitu media mix, ini tuh tujuannya adalah untuk mencari media mana sih yang paling sesuai dengan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan kita. Nah, beberapa faktor yang harus diperhatikan itu terdiri dari ukuran, lalu ada juga anggaran, dan preferensi individu atau perusahaan tersebut. Namun beberapa hal tersebut itu cuma beberapa faktor aja gitu yang menentukan kombinasi media apa yang harus kita gunakan. Karena tadi juga sempat disinggung sama Fadila, ada media vehicle. Jadi kita tuh perlu tahu media mix seperti apa sih yang cocok dengan iklan kita. Misalnya kalau si produk kita tuh perlu demonstrasi visual. Nah, maka mungkin yang bisa memungkinkan itu menggunakan media televisi dan internet. Lalu juga apabila ada kupon atau voucher, kan nanti itu perlu ada hal yang diberikan kepada konsumen. Nah, bisa saja digunakan media seperti media cetak ataupun kupon-kupon pada website atau e-commerce. Terus juga kalau misalkan kita tuh mau iklan dengan menyampaikan informasi mendalam, nah itu bisa saja digunakan media internet. Kayak gitu. Intinya, media mix ini tuh untuk meningkatkan keserbaguna karena setiap media yang menyumbang itu setiap media yang digunakan itu menyumbang manfaatnya masing-masing, jadi bisa di-mix kayak gitu. Entah itu medianya yang di-mix ataupun media vehicle-nya yang di-mix. Boleh di-next? Nah, yang kedua, di sini ada target market coverage atau cakupan pasar sasaran. Ini tuh memunculkan pertanyaan gitu di para pemasar, bagaimana sih media yang seharusnya digunakan, melalui media apa sih saya dapat mengikatkan pesan kepada konsumen yang baik. Nah, beberapa hal yang bisa kita pertimbangkan di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada grafik yang didapat dari buku Belch juga. Di sini tuh ada beberapa cakupan gitu. Nah, idealnya cakupan yang disasar oleh pemasar itu adalah gambar kedua yang full market coverage. Tapi pada kenyataannya secara realistis yang bisa terjadi itu adalah partial market coverage ataupun iklannya itu terjadi secara berlebihan. Nah, yang berlebihan itu tuh ada di grafik keempat. Nah, yang warna agak merah gelap itu disebutnya cakupan sampah karena itu di luar dari target market iklannya kayak gitu. Boleh di next. Nah, setelah ada market coverage, di sini tuh juga kita harus mempertimbangkan karakteristik dari geographic coverage. Maksudnya apa? Nah, di sini tuh aku cuman masukin gambar doang karena misalnya ada contoh ski salju. Ski salju itu hanya bisa dipasarkan di beberapa negara saja yang mana ada keterkaitan antara jarak pasar dan juga jarak tempat gunung saljunya kayak gitu. Jadi bukan suatu hal yang bijaksana apabila kita mempromosikan ski salju di setiap negara secara sama merata kayak gitu. Mungkin saja kita meningkatkan minat pemain untuk minat pasar untuk bermain ski salju, tetapi penjualan alat-alat salju di setiap negara pasti berbeda-beda karena tidak di semua negara terdapat gunung salju. Kayak gitu ya teman-teman. Maksud dari geographic coverage. Boleh di next. Nah, setelah geographic coverage, di sini ada scheduling atau penjadwalan. Maksudnya tuh perusahaan itu kan ingin mengikankan iklan mereka di depan konsumen terus-menerus ya, supaya diketahui. Nah, tapi kenyataannya hal tersebut tidak diperlukan atau nggak penting juga gitu. Apalagi apabila kita melihat aspek anggaran. Nah, jadi tujuan dari scheduling ini tuh untuk mengatur waktu upaya promosi yang lebih tepat gitu, sehingga akan bertepatan dengan waktu pembelian potensial tertinggi. Nah, di sini ada 3 jenis metode penjadwalan, ada continuity, ada flighting, dan juga pushing. Boleh di next. Selanjutnya ini, aku mau jelasin mengenai perbedaan dari ketiga karakteristik tersebut. Nah, yang pertama, di sini ada metode kontinuitas. Metode kontinuitas ini tuh menitik beratkan pada pola iklan yang cenderung berkala. Jadi polanya itu jelas kayak gitu. Jadi kuncinya itu ada di pola yang reguler. Nah, terus contoh yang dapat kita ambil misalnya ya, itu tuh bisa pada produk-produk seperti makanan atau misalnya produk-produk peralatan rumah tangga yang memang tidak terikat oleh musim gitu ya. Jadi semua orang bisa memerlukan terus-menerus. Nah, adapun kelebihan dari metode yang pertama ini adalah bisa menjadi sebagai pengingat ataupun meliputi seluruh siklus pembelian, jadi iklannya bisa terus-menerus kan.
atau juga bisa menjadi prioritas media dalam mendapatkan diskon. Nah, tetapi untuk kekurangannya di sini tuh biasanya ada pada biaya, karena kan iklannya terus-menerus. Terus juga bisa saja terjadi paparan yang berlebih dan juga medianya yang bisa terbatas. Terus yang kedua di sini ada metode flighting. Nah, metode flighting ini tuh bisa dibilang kebalikan dari continuity, karena polanya itu tidak teratur, di mana terdapat periode melakukan promosi dan tidak melakukan promosi yang putus-putus. Kayak tadi kan di gambarnya tuh di grafiknya nggak berkelanjutan ya iklannya. Nah, ya ini yang warna biru. Terus, jadi kelebihan dari metode kedua ini tuh biayanya bisa dibuat efisien, terutama untuk produk-produk atau yang memiliki anggaran terbatas, tetapi kekurangannya itu bisa saja nanti kurang ada awareness terhadap konsumennya. Nah, yang terakhir di sini ada metode pulsing. Metode pulsing ini tuh bisa dibilang sebagai campuran dari kedua metode sebelumnya, karena kontinuitasnya dipertahankan, tetapi pada masa-masa tertentu promosinya itu ditingkatkan. Nah, adapun kelebihannya adalah kombinasi dari dua kelebihan metode sebelumnya. Namun, untuk kekurangannya itu bisa saja diperlukan untuk produk-produk yang musiman. Jadi, nggak perlu juga gitu sebenarnya kontinuitas kalau misalkan produknya itu musiman. Kayak gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ini teman-teman ada karakter yang harus diperhatikan yang cukup panjang nih. Di sini tuh ada mengenai jangkauan versus frekuensi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan di bagian karakter ini. Yang pertama misalnya ada berapa sih jangkauan yang diperlukan? Nah, jangkauan yang diperlukan itu apabila kita melihat dari materi yang udah kita pelajari sebelumnya, kalau misalkan kita mau melakukan iklan, pasti di tahap hierarki, misalkan pola pembelian itu dari awal kita harus sudah bisa meningkatkan kesadaran produk terhadap konsumen. Nah, jadi sebisa mungkin jangkauannya juga diperluas gitu, supaya lebih banyak orang yang sadar terhadap produk kita. Tapi, semakin banyak juga kemungkinan yang harus dipertimbangkan, salah satunya itu frekuensi. Nah, yang kedua, ini kan ada pertanyaan berapa tingkat frekuensi yang dibutuhkan. Nah, di sini tuh aku coba masukin grafik yang aku dapat dari buku juga. Karena di sini tuh ada contoh, misalnya kita mau iklan di suatu televisi. Nah, di sini ada perbedaan dari jenis kegiatan atau acara televisinya. Nah, bisa aja kita tuh ngiklan di kegiatan yang program berita atau juga program olahraga. Tapi ternyata nggak semua orang tuh pasti yang nonton program berita sama program acara olahraga tuh nonton iklan kita juga kayak gitu. Jadi nanti kita perlu menentukan beberapa hal yang akan dibahas selanjutnya. Boleh di next. Nah, selanjutnya di sini adalah ini masih tentang reach versus frekuensi ya teman-teman. Di sini ada menentukan tujuan dan jangkauan frekuensi. Karena tadi kan terdapat banyak sekali pertanyaan ya. Terus kayak gimana sih harus nentuin frekuensinya sebanyak apa? Terus jangkauannya seluas apa? Nah, jadi kita harus tentuin dulu tujuannya tuh kita pengen dapet segimana gitu audiens dari iklan kita. Nah, di sini ada grafik yang aku sampaikan juga. Grafik pertama tuh menunjukkan total yang ingin dijangkau, terus dengan satu TV program. Terus yang kedua, ini tuh misalnya kita tuh naro iklan di 2 TV program, karena kan bisa ya, satu media tuh 2 media vehicle. Nah, ini tuh bisa dibilang kayak gitu, jadi nanti ada duplikasi iklan kayak gitu. Nah, terus juga di grafik yang ketiga, ini tuh disebut jangkauan duplikatnya tadi, karena itu ada di 2 TV program yang kita lakukan iklan. Sedangkan yang grafik terakhir itu sebagai gambaran yang tidak terpapar iklannya gitu. Boleh di next. Nah, untuk menentukan seberapa banyak jangkauan dan juga frekuensinya, di sini tuh ada juga metode perhitungan yang namanya itu gross rating point. Nah, di sini tuh GRP itu bisa dihitung dengan mengalihkan jangkauan dan frekuensi. Nah, GRP ini tuh merupakan titik referensi bobot iklan yang harus dilakukan atau yang harus dibeli oleh pengiklan untuk mencapai tujuan pengiklanan. Adapun jangkauan itu peringkat jumlah orang yang ingin dijangkau. Jadi kayak seberapa banyak gitu orang yang ingin dijangkau atau rumah yang ingin dijangkau oleh iklan di televisinya. Nah, sedangkan frekuensi itu adalah jumlah rata-rata penayangan. Nah, GRP ini
didasarkan pada total pemirsa yang dapat dijangkau media menggunakan perkiraan jangkauan yang digandakan. Jadi bisa aja misalnya kita tuh beli 100 GRP. Nah, itu tuh bisa 100% untuk satu media iklan atau misalnya 50% pasar yang terpapar 2 kali gitu ya. Ataupun juga 25% GRP-nya itu untuk satu pasar yang terpapar iklan selama 4 kali. Kayak gitu. Nah, terus juga di sini tuh ada istilah TRP. Nah, kalau TRP itu Target Rating Progress. Ini tuh mengacu pada jumlah orang dalam audiens target utama yang dijangkau dan berapa kali. Jadi, beda sama GRP karena jatuhnya kalau TRP itu lebih nggak ada cakupan limbahnya gitu. Udah jelas siapa yang bakalan terpapar iklannya. Boleh di next. Nah, terus di sini juga aku lengkapin pakai grafik. Kayak misalnya, dengan pembelian 100 GRP tadi, kita tuh lebih efektif melakukan iklan di berapa media sih? Nah, di sini ada 3 kurva, ada A, B, dan C. Nah, di yang A itu perkiraannya efektifnya itu sekian gitu, di bawah kan yang warna kuning. Nah, ternyata kalau misalkan kita pakai medianya lebih banyak, yang garis B, itu nanti efektifnya lebih tinggi lagi. Terus kalau kita pakai 3 media, itu garis yang C, itu lebih efektif lagi, lebih banyak lagi gitu, jangkauannya lebih luas. Percentage of reach-nya. Boleh di next. Nah, tadi kan kita udah tahu ya, ternyata lebih efektif kita pakai 3 media gitu, lebih banyak media, lebih efektif juga. Tapi ternyata di sini tuh tetap aja memunculkan pertanyaan. Meningkatkan jangkauan dan mengorbankan frekuensi atau meningkatkan frekuensi pada audiens lebih kecil. Teman-teman mungkin coba deh dipikir-pikir lagi pertanyaan ini. Jadi maksudnya tuh lebih mending mana sih kita tuh meningkatkan jangkauan dengan mengorbankan frekuensinya atau meningkatkan frekuensi tapi pada audiens lebih kecil. Nah, setelah tadi ada diketahui gitu, ternyata tuh 3 media bakalan lebih efektif lagi kalau kita pakai daripada 1 atau 2 media. Ternyata di sini juga bisa kita lihat 3-10 media tuh bisa-bisa aja lebih efektif. Nah, sedangkan kalau misalkan kita pakai kurang dari 3, itu dirasa exposure-nya kurang. Adapun kalau misalkan kita pakai lebih dari 15 media, nah itu tuh nanti exposure-nya berlebih kayak gitu. Boleh di next. Nah, karena masih banyak juga ketidakjelasan dari penggunaan GRP tadi, terus di sini tuh ada pendapat dari seorang ahli bernama Ostrow yang merekomendasikan strategi berikut. Jadi, alih-alih menggunakan frekuensi rata-rata tadi, pemasar harus memutuskan tujuan frekuensi minimum yang diperlukan untuk mencapai tujuan periklanan secara efektif dan kemudian memaksimalkannya. Jadi, perusahaan tuh atau si bagian pemasarnya harus punya target gitu, minimalnya tuh iklan tuh mencapai jangkauan berapa, frekuensi berapa, kayak gitu. Jangan terpaku pada grafik yang tadi gitu. Terus juga untuk menentukan frekuensi yang efektif, seseorang harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti yang terdapat pada bahasan yang aku sampaikan di sini. Jadi ini tuh di sini ada kayak beberapa manfaat yang harus diperhatikan lagi oleh pemasar untuk membuat iklan. Kayak yang pertama itu, satu exposure iklan ke grup target dalam siklus pembelian memiliki sedikit atau tidak berpengaruh sebagian besar keadaan. Jadi ini tuh pokoknya ada beberapa faktor-faktor lain yang harus dipertimbangkan gitu selain tadi yang perhitungannya. Boleh di next. Nah, setelah tadi ada sedikit perhitungan mengenai frekuensi dan jangkauan, terus gimana sih cara menentukan frekuensi efektif? Nah, jumlah exposure yang diperlukan untuk mencapai jangkauan yang efektif itu harus difokuskan oleh para pemasar. Selain itu juga, tapi pemasar itu perlu tahu seberapa banyak frekuensi yang diperlukan untuk mempengaruhi tujuan komunikasinya. Jadi belum tentu nanti exposure yang dibuat itu bisa mempengaruhi pelanggan atau calon konsumen kayak gitu. Nah, dalam suatu penelitian yang disajikan dalam jurnal periklanan, ini juga aku dapat dari bukunya teman-teman. Di sana tuh Susan Smith dan Martin Einstein ini melaporkan bahwa
dalam 37 studi yang memengaruhi respon konsumen terhadap sebuah iklan, hasilnya itu mengatakan bahwa 10 exposure diperlukan untuk memaksimalkan setiap daya ingat supaya meningkat secara linear. Terus juga penulis itu mencatat bahwa faktor lain termasuk keterlibatan konsumen dan waktu antara paparan juga akan berpengaruh. Jadi kalau bisa disingkatkan, maksudnya itu apa? Maksudnya tuh keputusan jangkauan versus frekuensi yang dari tadi kita bahas ini tuh memang sangat sulit dibuat gitu. Selain adanya perhitungan tadi juga pertimbangan ataupun keputusan target minimal yang ingin dicapai, nyatanya juga itu nanti bisa balik lagi harus disesuaikan dengan jenis produknya kayak gitu. Boleh di next. Nah, setelah itu di sini juga ada aspek kebaruan. Karena yang untuk jangkauan dan frekuensi tadi udah jelas ya teman-teman, selain ada perhitungan dan sebagainya, di sini ada aspek lain yaitu kebaruan. Nah, ini tuh maksudnya iklan yang lebih terkini disaksikan oleh konsumen itu akan lebih berpengaruh terhadap konsumen tersebut daripada iklan yang dilakukan misalnya 2 minggu sebelumnya. Jadi kriteria ini tuh mengacu pada gagasan seorang ahli, ada namanya itu Efron, yang mengatakan bahwa satu keterpaparan kepada iklan memiliki dampak yang lebih besar daripada paparan-paparan sebelumnya. Jadi maksudnya itu adalah supaya pemasar itu berfokus pada jangkauan interval pendek pada tingkat frekuensi tertentu atau frekuensi minimum sedekat mungkin dengan keputusan pembelian. Karena kan ada ya, itu tuh siklus pembelian tuh kayak apa. Nah, pas bagian keputusan pembelian, coba pemasar dekati masa-masa interval tersebut untuk gencar-gencarnya melakukan iklan. Seperti itu. Boleh di next. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Virginia. Iya, maaf sebelumnya pakai masker soalnya lagi kurang fit. Ini masih melanjutkan LO4 yang tadi. Itu ada aspek kreatif, konteks media tempat iklan yang juga mempengaruhi persepsi dari audiens atau pemirsa. Nah, strategi kreatif yang tertentu ini memerlukan media tertentu juga, karena mungkin TV menyediakan penglihatan dan suara lebih efektif untuk membangkitkan emosi daripada media lain seperti majalah atau koran. Nah, yang pertama itu ada faktor pemasaran. Di sini tuh ada sejarah mereknya, apakah ini merek baru atau yang sudah lama. Karena merek baru umumnya membutuhkan tingkat frekuensi yang lebih tinggi. Udah gitu, ada loyalitas merek. Ada hubungan terbalik antara loyalitas sama frekuensi, karena semakin tinggi loyalitas, semakin rendah tingkat frekuensi yang dibutuhkan. Lalu ada siklus pembelian. Untuk siklus pembelian itu untuk siklus pembelian yang lebih pendek membutuhkan tingkat frekuensi yang lebih tinggi karena dibutuhkan untuk mempertahankan kesadaran top of mind. Lalu yang keduanya itu ada pesan atau faktor kreatif. Di sini tuh ada kompleksitas pesan, karena semakin sederhana pesannya, semakin sedikit frekuensi yang dibutuhkan. Lalu ada keunikan pesannya, semakin unik pesannya, semakin rendah tingkat frekuensi yang diperlukan juga. Udah gitu ada variasi pesannya. Satu pesan membutuhkan frekuensi yang lebih sedikit, karena kalau misalnya yang pesannya banyak itu membutuhkan lebih banyak frekuensi. Sebentar, ada kereta Pak. Nah ya, udah. Maaf. Terus yang ketiga itu ada faktor media. Yang semakin banyak iklan yang muncul di media yang digunakan, semakin banyak frekuensi yang dibutuhkan. Dan yang keduanya ada lingkungan redaksi. Semakin konsisten iklan dengan lingkungan editorial, semakin sedikit frekuensi yang dibutuhkan. Next. Next slide. Boleh di next. Bila boleh di next. Jin udah aku next, tapi kayaknya error. Oh iya dah, mungkin sambil dilanjut aja. Yang selanjutnya itu ada anggaran.
anggaran itu kita bisa didapatkan di menentukan biaya relatif media. Ini tuh untuk mengevaluasi alternatif karena pengiklan harus membandingkan biaya relatif media serta media tersebut. Soalnya nggak semua media kayak TV atau media cetak apapun harganya tuh nggak dikasih perincian yang sama. Nah nanti, nah di sini ada yang atas itu BPS atau biaya per 1.000. Selama bertahun-tahun industri majalah itu memberikan rincian biaya berdasarkan biaya per 1.000 orang yang dicapai. Untuk perhitungannya, BPS atau biaya per 1.000 sama dengan biaya ruang iklan atau biaya poin peringkat atau CPRP. Media penyiaran ini memberikan angka biaya komparatif yang berbeda yang disebut sebagai biaya per poin peringkat atau biaya per poin CPP. Nah, rumusnya itu CPRP sama dengan biaya waktu komersial dibagi peringkat programnya. Nah, sudah kalau misalnya udah menentukan biayanya itu pasti di akhir strategi harus ada evaluasi. Dan ukuran efektivitas yang harus dipertimbangkan itu ada 2 faktor. Yang pertama itu ada seberapa baik strategi ini mencapai tujuan media. Dan yang kedua, ada seberapa baik rencana media ini berkontribusi untuk menghasilkan tujuan pemasaran dan komunikasi secara keseluruhan. Dan jika strategi ini berhasil, mereka harus digunakan dalam masa depan. Ya, jika tidak berarti mereka harus menganalisis lagi dan cari lagi strategi yang barunya. Di next. Yang terakhir ini LO terakhir ini LO5 itu mengenai karakteristik media. Mau ngejelasin kalau ada iklan-iklan di TV kayak iklan marjan, iklan sampo dan sebagainya itu keuntungannya itu jangkauannya luas, biaya rendah exposure-nya, dampaknya tuh yang kita dapetin itu penglihatan, suara sama gerak dan mendapatkan perhatian yang lebih tinggi. Nah, tetapi kelemahannya itu biaya absolutnya sama biaya produksinya tuh tinggi, sedangkan pesan kehidupannya itu lebih singkat. Yang kedua itu ada radio, iklan-iklan di radio itu kan cenderung lebih cuma beberapa detik terus nanti disambung lagi sama lagunya. Nah itu tuh kerugiannya tuh pesannya tuh sangat singkat dan perhatiannya tuh rendah karena biayanya juga rendah, tetapi memasang iklan di radio ini juga cukup fleksibel dan cakupannya lokal. Jadi kayak kalau misalnya masang iklannya di Ardan gitu, kita masarin kafe yang di Bandung ya udah jelas gitu nanti didengerinnya juga sama orang-orang Bandung lagi kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada majalah keuntungannya itu ada potensi segmentasinya, terus konten informasinya tuh tinggi karena di halaman majalahnya tuh dikasih lahannya tuh cukup banyak, nggak kayak kalau misalnya di koran yang sedikit-sedikit. Kalau di majalah tuh cenderung lebih sehalaman gitu dan umurnya juga panjang. Kalau misalnya di TV kita ngelihat iklan ini nanti ganti lagi dalam beberapa bulan. Sedangkan kalau di majalah mah udah dicetak ya udah bakal selamanya dan itu disebut itu umurnya panjang. Tetapi ngantri kita untuk masukin iklan yang kita mau masukin iklan ke majalah tuh ngantrinya tuh cukup lama, nggak kayak di koran yang bisa langsung. Mungkin karena kalau koran keluar setiap hari, sedangkan majalah itu per season atau per minggu. Nah, kekurangan dari majalah juga karena hanya visual dan kurang fleksibel. Udah gitu yang keempat ada koran. Nah ini disebutnya cakupannya lebih luas dan biayanya juga rendah. Nah ini ada contoh-contoh iklannya meskipun tampilannya semua kayak gini digambar gitu. Ini ada yang koran, terus udah gitu yang di luar ruangan tuh yang iklan McD itu di reklame. Nah ini keunggulannya lokasinya tuh spesifik, terus mudah diperhatikan, pengulangannya tinggi. Nah tetapi waktu pemaparannya singkat dan karena di waktu dan nyewa reklamenya juga biasanya nggak lebih dari 2 bulan atau 3 bulan karena pasti bosan jadi kayak harus diganti lagi mungkin bagi biaya produksi.
Terus ada yang Alfamart itu surat langsung. Nah, ini konten informasinya tinggi, tapi biayanya juga cukup tinggi karena harus nge-print, harus membagikan secara manual. Yang terakhir itu yang iklan dari Gojek, ada itu tuh termasuk ke digital atau interaktif. Keunggulannya itu penggunanya itu memilih informasi produknya tuh mereka yang pilih, jadi kayak langsung tersampaikan informasinya tuh tepat sasaran. Nah, tetapi eh, iklan di digital ini juga berpotensi untuk adanya penipuan. Sekian Pak dari kelompok kami. Oke, terima kasih untuk kelompok 3 ya. Tadi ada Miss Taufik nggak bisa hadir, LO 2 dan 3 tidak tersampaikan. Oke, ini